Baiklah teman-teman, sekarang adalah kita akan menyimak YouTube terlebih dahulu. Kita belajar bersama-sama tentang ethical hacking, melacak IP address dengan ping dan nuskop. Secara detail apa itu information gathering dan bagaimana cara kita melakukannya. Oke. Jadi sekarang kita akan bersama-sama belajar information gathering. Information gathering ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang si target. Dan informasi-informasi tersebut bisa berupa apa saja. Misalnya IP address, email address, username, teknologi yang digunakan, operating system, dan jika targetnya adalah sebuah website, kita juga ingin mencari tahu bagaimana website itu dibuat. Bahasa pemrograman apa saja yang digunakan. Apakah menggunakan HTML, JavaScript, PHP, dan PHP versi berapa, dan seterusnya. Intinya, jika ada satu saja kita temukan teknologi yang outdated, yang mungkin vulnerable, atau memiliki titik kerawanan tertentu, itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk melakukan penetration. Dan informasi-informasi tersebut dapat membantu kita mempersiapkan, menyesuaikan tool-tool yang akan kita gunakan untuk melakukan penetration sesuai dengan tipe atau jenis kerawanan yang kita temukan. Oke, ada dua cara untuk melakukan information gathering ini. Pertama adalah active information gathering, yang kedua adalah passive information gathering. Active information gathering ini adalah kita mengumpulkan informasi dengan cara berinteraksi langsung dengan si target. Misalnya kita gunakan Kali Linux untuk berinteraksi langsung, baik itu dengan sebuah sistem, network, atau website, dan secara langsung meretrieve atau menarik informasi dari sumbernya. Atau bisa juga dengan melakukan social engineering, misalnya berinteraksi langsung dengan orangnya dan meminta mereka memberikan informasi penting yang kita butuhkan. Intinya, jika kita berhubungan langsung melakukan packet exchange dengan si target untuk memperoleh informasi, itu disebut dengan active information gathering. Oke, kemudian passive information gathering adalah kita mengumpulkan informasi tentang si target dengan melalui pihak ketiga atau melalui middle source. Misalnya kita browsing internet menggunakan Google untuk mencari informasi tentang si target. Cara untuk memperoleh informasi seperti ini disebut dengan passive information gathering. Namun apapun caranya, baik itu active information gathering ataupun passive information gathering, tujuannya adalah sama-sama mencari informasi tentang si target. Jadi kita boleh gunakan cara apapun untuk mencari information gathering, untuk mencari informasi tentang si target. Oke, di tutorial ini kita akan mempraktekkan kedua cara tersebut. Pertama, kita akan melakukan active information gathering, dan setelahnya kita akan melakukan passive information gathering. Dan tool-tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan information gathering ini ada beberapa tool. Misalnya seperti Ping, Whois, NSLookup Tool, WordWeb, The Harvester, Hunter.io, Sherlock, dan sebagainya. Oke, sekarang waktunya kita akan langsung praktek melakukan information gathering. Kita akan mulai dengan melakukan active information gathering, artinya kita akan menggunakan Kali Linux kita untuk berinteraksi langsung kepada target. Oke, dan nanti kita akan juga melakukan passive information gathering, misalnya dengan menggunakan Google untuk mencari informasi tertentu tentang si target. Oke, kita langsung buka terminal. Oke, tool yang akan kita gunakan, kita akan coba dimulai dari tool yang paling simple, yang paling sederhana, yaitu Ping. Oke, mungkin kita semua sudah tahu tool Ping ini, karena Ping ini sudah terinstall di setiap operating system ya, secara default. Mungkin kita sering menggunakan Ping ini untuk memeriksa koneksi internet. Oke, cara kerja dari Ping ini, kita mengirimkan ICMP paket atau paket ICMP, Internet Control Message Protocol, kepada sebuah website. Oke, untuk melakukan network diagnostic. Artinya kita ingin memeriksa apakah sebuah website ini sedang aktif dan terhubung ke internet. Jika kita mendapat respon kembali dari website tersebut, artinya website itu sedang aktif dan terkonek ke internet. Tapi kita bukan ingin melakukan network diagnostic, kita ingin mencari informasi tentang IP address. Karena dengan menggunakan ping ini, kita juga akan memperoleh informasi IP address dari website tersebut. Oke, nah caranya cukup simpel. Kita langsung saja ketik ping, kemudian kita masukkan alamat dari website tersebut. Sekarang kita coba saja kita cari sebuah website di internet. Oke, ping ini kita bisa lakukan ping kepada website apa saja, jadi tidak ada larangan ya. Jadi aktivitas ping ini legal dan tidak melanggar hukum. Misalnya kita cari website DPR RI, oke, wakil rakyat kita, yaitu dpr.go.id. Oke, sekarang kita akan coba ping, apakah bisa mendapat IP address dari alamat tersebut. Oke, sekarang kita ketik ping, kemudian
Kita masukkan alamatnya tadi, dpr, dpr.go.id. Oke. Kemudian kita langsung tekan enter dan tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat IP address dari website dpr.go.id. Oh, jadi gitu doang guys. Kalau misalnya kita ingin mengetahui IP address daripada website, kita hanya tinggal ketik ping, kemudian alamat dari website tersebut, kemudian tinggal enter, lalu kemudian ketahuan tuh alamatnya. Ternyata tidak begitu sulit. Ini dia IP address-nya. Tetapi IP address ini dalam bentuk terbaru ya, IPv6. Oke. Bukan seperti IP address biasa. Oke. Dan mungkin ini sedang banyak digunakan saat ini. Tetapi kalau kita ingin melihat IP address yang seperti biasa atau IPv4, kita bisa tambahkan opsi setelah link ini, kita tambah dengan strip 4. Oke, sekarang kita hentikan dulu prosesnya. Kita tekan Ctrl C, kemudian kita ketik lagi ping dpr.go.id, kemudian kita masukkan strip dan angka 4. Oke, tekan enter, dan kita bisa melihat IP address seperti IP pada umumnya. Oke, IPv4 ini versi lama, sedangkan yang ini IPv6 ini adalah versi terbaru ya. Oke, tapi ini sama saja, dia akan mengantarkan kita kepada website yang sama kalau kita menggunakan IP address ini. Oke, sekarang kita tekan Ctrl C untuk menghentikan proses. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk melihat atau mencari informasi IP address dari sebuah website. Oke, kita bisa menggunakan tool yang paling simpel yaitu ping. Oke, kita bisa coba contoh website yang besar mungkin seperti Facebook. Kita coba ping facebook.com, enter. Oke, sekarang kita sudah bisa mendapatkan alamat Facebook, yaitu IP address dari Facebook dalam bentuk IPv6. Oke, kita tekan Ctrl C untuk menghentikan, kita coba lagi ping facebook.com, kemudian strip 4 untuk melihat IP address seperti biasa. Oke, nah ini adalah IP address dari Facebook. Oke, dan IP address yang kita dapatkan ini bisa kita gunakan nanti untuk scanning ya. Dan banyak sekali kegunaan IP address nanti ketika kita melakukan seperti exploitation ya, atau seperti vulnerability analysis. Semuanya bisa kita gunakan IP address untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, sekarang kita tekan Ctrl C. Kita clear dulu. Oke, itu adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan information gathering. Jadi tool itu sangat simple, kita hanya bisa melihat informasi IP address dari sebuah website. Oke, tool lain yang bisa kita gunakan untuk melihat IP address dari sebuah website yaitu NSLOOKUP. Oke, NSLOOKUP ini juga sama seperti ping tadi, dia akan memberi kita informasi tentang IP address dari sebuah website. Tapi kita akan lihat apa bedanya dari yang tadi. Kita ketik NSLOOKUP, kemudian kita coba lagi dpr.go.id, enter. Oke, cepat sekali ya. Kita lihat ini. Oh, ini bukan alamat ya. Kalau kita lihat di sini ada server, ada address. Ini bukan IP address dari dpr.go.id, tapi ini adalah router komputer saya ya. Router saya. Dan yang di bawah ini adalah IP address dari dpr.go.id. Kita lihat di sini ada beberapa IP address yang dimiliki, ada dua ya. Ini dan ini. Jadi ada dua IP address. Kalau dengan ping tadi kita hanya bisa melihat satu IP address, sedangkan dengan NSLOOKUP kita bisa melihat lebih dari satu IP address dari sebuah website. Coba kita bandingkan dengan ping dpr.go.id 4, enter. Nah, kita lihat di sini bedanya. Kita hanya bisa melihat yang ini, yang 82, tetapi ada satu lagi IP address yang tidak bisa terlihat menggunakan ping, yaitu yang 72. Oke. Jadi dengan NSLOOKUP kita bisa melihat lebih dari satu IP address jika website tersebut memiliki lebih dari satu IP address. Oke. Intinya kalau misalnya pakai NSLOOKUP, kalau misalnya website tersebut lebih dari satu IP addressnya berarti bakalan ketahuan. Tapi kalau misalnya menggunakan ping saja itu hanya yang tampil satu alamat IP addressnya. Jadi kalau misalnya emang mau lebih detail lagi berarti kita harus menggunakan NSLOOKUP. Sekarang kita bisa juga coba untuk Facebook tadi. NSLOOKUP Facebook, enter. Oh, facebook.com, sorry. NSLOOKUP bukan facebook.com, enter. Oke, ini dia. Ya, kita hanya memperoleh satu IP address ya. 157.240 dan seterusnya. Kita coba dengan ping lagi. Ping facebook.com 4. Oke, sama ya. Hasilnya sama. Yaitu sama-sama 35. Oke. Itu cara kita untuk melakukan information gathering, active information gathering, yaitu kita langsung berinteraksi dengan website itu sendiri melalui tool-tool seperti ping dan NSLOOKUP.
Oke, kita hentikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk melakukan passive information gathering? Bagaimana cara kita mencari IP dari sebuah website tanpa harus berinteraksi langsung dengan website tersebut? Ya, caranya kita bisa menggunakan Google, mesin Google. Misalnya kita buka Google di Windows saja ya, biar lebih cepat. Oke. Nah, caranya kita bisa melakukan cek IP. Ya. Misalnya kita cari IP, cek IP. Oke. Nah, banyak sekali situs-situs yang memberi layanan jasa cek IP ya. Ini kita bisa coba satu persatu. Mungkin kita coba yang IP checker. IP checker kita coba apakah bisa. Ya, kita akan coba yang ini, IP checker, the all-in-one IP address tool. Lalu kita coba klik IP checker tersebut. Nah, cara seperti ini adalah passive information gathering. Kita tidak langsung berinteraksi dengan websitenya, tetapi dengan website yang lain, yaitu website IP checker. Tapi di sini kita akan masukkan alamat dari website tersebut. Misalnya dpr.go.id, tekan enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang lebih banyak dari tool yang kita gunakan tadi di Kali Linux. Oke, kita lihat ini domain name dpr.go.id. Oke, banyak sekali informasinya di sini. Oke, seperti IP address yang kedua juga ada di sini. Kemudian ada juga mailbox. Oke, ada address, ada Akamai Technologies. Banyak sekali ya, ada email juga ya. Lebih lengkap dari yang kita gunakan tadi. Oke. Ada juga geolocation. Oke. Abuse check, publish check. Oke, apakah ini benar DPR RI, top level domain ID Indonesia? Ya, ini benar ya, dpr.go.id. Oke. Status oke. Jadi kita bisa memperoleh banyak sekali informasi dari IP checker ini. Oke. Oke. Interesting, menarik juga ya. Kita bisa gunakan IP checker untuk melihat informasi yang lebih lengkap tentang sebuah website. Oke, dan ini adalah salah satu cara kita untuk mencari informasi tentang sebuah target, yaitu dengan cara passive information gathering. Kita membuka Google, kita buka situs yang lain yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah website. Oke, kita akan lanjutkan ke part berikutnya.